Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Robi di channel Visual Logic Stuff. Di video kali ini kita akan membahas produk dari Popress yang baru aja rilis di akhir Agustus 2025. Ini dia Pandem Civic EG dengan livery Idemitsu, teman-teman. Ini tuh udah berapa kali ya? Udah sering banget Popress rilis si Pandem Civic EG gitu ya. Dan saya juga lupa ini tuh rilisan keberapanya gitu ya. Yang jelas untuk produk Popressnya sendiri ini itu dia rilisan ke 212 ya teman-teman. Nah, untuk harganya sendiri ini tuh saya PO dengan harga 200.000. Dan seperti apa sih diecast-nya? Nanti kita akan lihat. Seperti biasa, kita akan lihat dulu packagingnya. Karena saya beli versi box seperti ini, kita dapatnya box ya reguler seperti ini teman-teman. Di sini ada artwork dari Civic EG-nya yang menurut saya bagus banget ya. Popress itu kalau bikin ilustrasi diecast ini bagus sekali. Dan untuk bagian belakangnya seperti ini, di sini ada warning, juga ada logo Popress. Harusnya ada license nih. Nah, ini dia license-nya dari Honda ya. Lalu di bagian sebelah kanan ada logo Popress dan juga ilustrasi diecast. Di bagian bawahnya seperti ini dan di bagian atasnya seperti ini teman-teman. Jadi produk Popress itu bisa di display berdiri seperti ini ya tuh. Nah seperti itu teman-teman untuk packagingnya. Langsung aja kita lihat diecast-nya sekarang ya. Nah ini dia yang udah saya buka dari kemasannya. Di sini kita dapat bubble pelindung seperti ini dan ini dia untuk diecast-nya. Sekarang kita akan coba lihat dulu sekilas. Semoga aja nggak ada yang dent atau miss QC ya. Untuk liverynya sendiri saya suka nih, bagus sekali, makanya saya PO juga gitu ya. Dan di bagian sampingnya kelihatannya sih aman ya. Pionnya ada, terus juga nggak ada yang dent atau miss QC. Dan di bagian sebelah sini dia aman juga kelihatannya. Terus di bagian samping sininya kelihatannya juga aman banget ya. Bagian belakangnya lengkap. Di sini ada spoiler dan exhaustnya juga ada ya. Terus bagian base-nya sepertinya aman juga. Jadi sekarang kita akan lihat detailnya nih. Nah, seperti biasa kita akan bahas dari bagian wingnya dulu. Untuk wingnya ini dia part terpisah dan dia plastik teman-teman. Lalu untuk materialnya sendiri dia dicat warna merah ya. Merahnya itu merah doff seperti ini. Lalu di bagian sini juga ada beberapa detail nih. Ini dikasih detail baut walaupun cuma cat aja ya teman-teman. Sininya juga sama. Dan untuk catnya sendiri atau decalnya ini rapih loh teman-teman ya. Lalu untuk garisnya sendiri ini lumayan kecil ya, nggak terlalu gede. Kelihatan masih bagus. Dan di bagian atapnya sini dia dicat 3 warna nih. Ini warna dasarnya kayaknya sih warna putih ya. Kelihatan banget ini warna glossy dan ditimpa dengan warna merah ini nih teman-teman. Untuk warna merahnya sendiri ini sama dengan bagian wing, dia doff. Lalu di bagian sini ada garis warna abu juga, sama doff juga ya. Dan di bagian sini ada tulisan 100, sama juga dia doff ya untuk catnya. Tapi sayangnya untuk lekukannya ini dia nggak rapih warna abunya tuh. Di bagian sininya juga sama, tapi masih acceptable bagi saya teman-teman ya. Nah seperti itu untuk bagian atapnya. Sekarang kita akan lihat bagian depannya teman-teman ya. Nah untuk bagian depannya seperti ini teman-teman. Di sini ada kaca yang gede banget ya. Lalu di atasnya juga dikasih decal dengan tulisan Honda dan di sini ada logo P atau Primo-nya. Lalu karena kacanya sendiri ini dia bening ya. Jadi kita bisa lihat bagian interiornya seperti ini. Tentunya dia setir kanan dan saya juga bisa lihat di situ ada tabung ya, tabung warna merah. Dan ini sayangnya saya nggak lihat ada spion ya. Udah kayak Kaido House aja nih nggak ada spionnya ya. Sayang banget sih Popress ya. Bisa kali spionnya tetap dipertahankan ya. Jangan dihilangin juga. Terus untuk spionnya untungnya masih ada ya. Di sini dia dicat warna merah. Terus materialnya ini dari karet. Jadi hati-hati mudah lepas teman-teman. Kalau misalkan lepas nanti masangnya sulit ya. Lalu lanjut ke bagian kap mesin. Ini kap mesinnya bisa dibuka ngomong-ngomong dan di bagian sini ada tulisan 100. Terus juga ada logo Idemitsu. Di bagian sini ada logo Civic. Terus di bagian sini ada detail kayak warna biru gitu. Saya kurang tahu ini icon apa dan fungsinya apa. Tapi secara keseluruhan untuk kap mesinnya ini rapih banget warnanya. Untuk kelekukan kap mesinnya juga masih kelihatan bagus nih tuh, masih kelihatannya seperti itu. Dan di bagian over fendernya juga bisa kita lihat di sini ada logo Mugen ya, benar nggak? Seperti ini dia ada logo Mugen. Di bagian sebelah sininya juga sama. Di bagian sini juga ada lakukan rivetnya ya kalau saya lihat. Cuman ada beberapa bagian yang nggak dikasih detail baut. Seperti di bagian sini nih, cuman ada lakukannya aja. Nah seperti itu. Nah sekarang kita akan coba lihat bagian mesinnya teman-teman ya. Kita tinggal angkat seperti ini, terus bisa kebuka deh ya. Nah seperti ini untuk bagian mesinnya. Kalau kurang terang saya coba kasih lampu lagi. Nah untuk detail mesinnya sendiri seperti ini ya teman-teman nih. Udah saya kasih lampu. Jadi di situ ada mesin VTEC-nya dan ada tulisannya juga tuh, ada tulisan VTEC. Terus di bagian situ juga ada strut bar-nya. Terus juga di situ ada selang ya dan dia dikasih motif carbon fiber. Di bagian depannya saya lihat dia dikasih warna biru ya. Untuk detailnya ini udah cakep banget sih menurut saya teman-teman. Jadi detailnya udah cukup oke. Dalamannya juga rapih, dicat warna hitam. Sekarang saya akan coba tutup dulu dan kita akan lihat bagian sebelah sini. Lalu di bagian bumper depannya di sini ada logo Bridgestone ya. Terus
Terus di bagian sini ada logo Mugen lagi sepertinya, dan di kiri kanannya juga ada tulisan kecil, sayangnya kurang kelihatan ya sama saya. Nah, di bagian sini tuh ada tulisan kecil seperti ini, kurang kelihatan sama mata saya. Semoga di kamera kelihatan. Di bagian sininya juga sama tuh, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya di sini ada lampu kecil lagi, cuman sayangnya dia decal doang warna hitam. Di sininya juga sama, dan di bagian depan di sini ada grillnya yang dia nggak bolong ke belakang ya, cuman ada teksturnya seperti ini. Lalu di bawahnya di sini ada tulisan Bridgestone lagi, dan di bagian kiri kanan juga ada canard, dia part terpisah dan lebar banget tuh ya. Ini lebar banget canardnya tuh. Lalu di bagian bawahnya ada lips juga, dia dicat warna hitam ya, sama kayak canardnya. Hitamnya sendiri hitam doff, dan sepertinya untuk lipsnya dia part terpisah juga. Terus dia materialnya sih kayaknya dari plastik deh ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Untuk bagian depannya overall masih bagus, nggak ada yang dent atau miss QC. Sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya. Nah, untuk samping kirinya seperti ini teman-teman. Liverynya sih saya suka ya. Dia walaupun rame tapi warnanya itu nggak nabrak-nabrak gitu ya. Dan seperti biasa kita akan lihat bagian sebelah sininya dulu. Seperti yang saya bilang tadi, di bagian wingnya ini ada detail kayak baut gitu, cuman dia bukan castingan ya, dia decal doang. Dan di bagian sini juga ada logo kecil, kurang kelihatan itu logo apa. Di bagian bawahnya ada tulisan Motion, Axela, Diehard, dan Idemitsu. Terus untuk white body pendamnya juga ini lumayan gede ya, tapi masih kelihatan bagus. Catnya juga masih bagus, dan sayangnya untuk detail baut-bautnya itu jadi ketutupan oleh logo sponsor ya. Tapi logo sponsornya juga masih bagus, nggak kelihatan ada rasterize atau ngeblur-ngeblur gitu. Jadi bagus untuk decalnya. Di bagian bawahnya juga di sini ada logo kecil, ada dua ya. Lalu di bagian sini juga ada tulisan kanji ya, betul nggak kanji atau hiragana? Saya kurang tahu itu tulisan apa ya. Yang jelas itu tulisan Jepang teman-teman. Lalu di bagian sini juga ada semacam kaligrafi gitu ya. Ini tulisannya tulisan Jepang harusnya ya. Di bagian sini juga ada tulisan 100. Di bagian sini ada logo Honda, Primo, Bridgestone, dan satu lagi di bagian sini warna biru, kurang kelihatan sama saya itu logo apa. Terus di bagian sebelah sininya ada mata kucing warna oranye. Dia bukan Mika tapi decal doang teman-teman. Terus di bagian sini ada side skirtnya, dan dia juga dikasih detail kayak semacam baut gitu ya. Ini kelihatan nih kalau yang ini harusnya tuh. Nah, seperti ini karena warnanya putih doang gitu ya. Lalu di bagian sini ada spion, sayangnya spionnya belum ada reflektornya tuh. Terus di bagian kaca-kacanya juga dia dikasih list warna hitam ya. Dan ini kacanya bening banget loh teman-teman ya. Ini kacanya bening banget. Di sini ada logo kecil juga warna merah putih seperti ini. Dan karena ini kacanya bening, kita bisa lihat bagian interiornya tuh. Di situ ada roll bar warna merah, dan interiornya sendiri saya lihat dia base-nya warna putih ya. Ada base warna putih. Lalu di situ juga ada kursi bucket seat di sebelah kanan dengan ada detail tulisannya tuh kalau saya lihat tuh. Cakep sekali ya. Nanti kita akan coba buka deh kalau misalkan udah untuk dibuka ya teman-teman. Lalu yang gak kalah penting, ini saya suka banget dengan setelan velgnya ya. Itu velg-velg Popress itu cakep-cakep teman-teman. Tapi sayangnya untuk si Civic ini dia belum ada kaliper dan juga disc brake-nya teman-teman ya. Kalau di rilisan baru itu setahu saya dia udah pakai kaliper dan disc brake ya si Popress ini. Terus yang saya suka juga ini tuh two-tone ya. Bagian lipsnya warna silver, dan di bagian palangnya warna hitam teman-teman. Ini bagus banget. Terus bannya sendiri ini dari karet, dan di bagian sini ada decal Potenza-nya seperti itu. Di bagian depannya juga sama. Jadi ya seperti itu untuk bagian sampingnya saya suka. Sekarang kita akan lihat bagian belakangnya teman-teman ya. Nah, untuk bagian belakang seperti ini teman-teman ya. Di sini banyak sekali detail sponsor, dan kita lihat semoga dia decalnya bagus teman-teman ya. Di bagian atasnya sini, di sini ada wing dengan ada tulisan Pendem di bagian sebelah sini. Tulisannya sendiri bagus, nggak bleber-bleber. Dan di bagian bawah di sini di kaca belakang ada tulisan Potenza juga. Ini decalnya bagus, dan untuk kaca belakangnya juga lumayan bening sampai kita bisa lihat bagian roll barnya itu. Terus yang terpenting dia dikasih list warna hitam biar kelihatan lebih realistis ya. Dan di bagian bawahnya lagi di sini ada logo VTEC, Civic, VTEC lagi, dan di plat nomornya di sini ada tulisan apa tuh? Mugen ya. Nah, seperti itu ya. Untuk decalnya ini saya apresiasi, bagus banget, nggak ada bleber-blebernya sampai ke bagian terkecil di sini nih. Di sini juga ada logo Bridgestone saya lihat. Ini kecil banget tapi dia nggak pecah-pecah gitu ya atau ngeblur. Jadi bagus banget. Lalu di bagian plat nomornya di sini ada logo Mugen. Lalu di bagian kiri kanan di sini nggak lupa dikasih lampu rem teman-teman. Lampu remnya sendiri detail mikanya cakep ya. Nih, kalian bisa lihat sendiri tuh. Cakep banget ya. Dan memang khasnya Civic tuh lampu mikanya seperti ini kan ya, bener-bener ikonik gitu ya. Lalu di bagian bawahnya juga di sini ada logo Motion. Lalu di bagian bawahnya di sini ada logo kecil juga, saya nggak kelihatan tuh logo apa, tapi detailnya bagus. Di bagian sini juga sama. Di bagian sini ada logo Honda dan Primo ya, seperti itu. Lalu di bagian bawahnya juga nggak lupa ada logo Bridgestone yang kecil banget tapi detail teman-teman, seperti itu. Cuman sayangnya ini karena exhaustnya kecil, ya seuprit banget tuh ya, dan dia dicat warna silver, jadinya
dia nggak bolong teman-teman tuh. Nah, nggak bolong ya, dicat warna silver doang seperti itu. Jadi seperti itu untuk bagian belakangnya, ini saya suka banget, terutama bagian mika lampu belakangnya ini cakep banget loh. Tuh, cakep banget ya. Jadi sekarang kita akan lihat bagian samping kirinya lagi. Nah, untuk bagian samping kirinya ini sepertinya sama dengan samping sebelah kanannya tadi. Yang membedakan itu mungkin hanya di bagian sebelah sini ya. Di sini kan jadi ada tutup tangkinya tuh. Dan detail tutup tangkinya juga lumayan oke tuh. Gak terlalu gede, bagus ya jadinya. Terus di bagian lainnya sih nggak ada. Jadi sekarang kita akan lihat bagian base-nya nih teman-teman ya. Nah, untuk bagian base-nya sendiri seperti ini. Dia base-nya base besi. Di sini ada logo Popress. Di bagian sini ada tulisan Made in China. Dan di sini detailnya lumayan oke juga. Untuk bannya sendiri dia ada alurnya, kalian bisa lihat sendiri. Nah seperti itu, dan dia rolling harusnya tuh rolling lancar ya teman-teman. Dan seperti yang saya bilang tadi ya, untuk bagian lipsnya ini kayak part terpisah gitu tuh. Ini nggak nyambung dengan bagian body, nggak nyambung dengan bagian base ya kalau dilihat-lihat. Tapi kita akan coba bongkar, semoga aja bisa dibongkar, dan nanti kita akan lihat seperti apa bagian interiornya juga ya. Nah ini dia yang udah saya coba buka ya. Bautnya dari base-nya ini masuk kategori susah ya, 11-12 sama dengan mini GT. Jadi kalian harus pakai obeng yang benar-benar tajam. Terus bagian atapnya ini dikasih alas lagi biar nggak lecet pas membukanya teman-teman ya. Di bagian sini kita akan coba buka dulu bagian belakangnya seperti ini. Base-nya simpan dulu. Lalu untuk rodanya ini dia asnya berbeda teman-teman. Untuk bagian depan dan belakang, bagian belakang itu lebih panjang dibandingkan dengan bagian depan ya. Terus di bagian sini ada baut juga teman-teman. Cuman udah saya buka ya, nggak terlalu susah sih untuk baut yang sebelah sini membukanya. Dan kita akan coba angkat dulu. Nah kita angkat, pisahkan dulu. Di bagian sini kita bisa lihat ya untuk bagian dalamnya nih seperti ini. Nah di situ ada juga dashboardnya. Kita akan coba buka, bisa nggak dibuka? Agak sedikit susah ya untuk membuka dashboardnya. Jadi kita lihat seperti ini aja nih. Kalau kurang kelihatan saya kasih lampu. Nah untuk bagian dashboardnya seperti ini. Di sini ada setir, juga ada beberapa part kecil ya. Tuh kayak ada lacinya seperti itu. Dan kita lihat bagian interiornya seperti ini nih. Dia ternyata dicat warna abu ya, bukan warna putih. Dan di sini kalian bisa lihat ada kursi bucket seat satu piece dengan tulisan Bride ya di situ tuh. Tulisan Bride-nya sendiri menurut saya ini detail banget, gak ada bleber-blebernya. Nah, di bagian belakangnya juga di situ ada tulisan Bride-nya teman-teman. Lalu di bagian sini ada roll bar warna merah. Ya, roll bar-nya part terpisah juga, dan di bagian sini tabung warna merah juga tuh. Terus di bagian base-nya ini dia lumayan detail loh ya cetakannya. Seperti di bagian panel pintunya kalian bisa lihat sendiri detailnya seperti itu. Di sininya juga sama ya. Di bagian sebelah sininya juga sama. Terus di bagian bawahnya sini kayak ada bagian apa tuh? Saya kurang tahu itu bagian apa ya. Tapi detailnya udah cukup oke banget teman-teman. Dan untuk base-nya sendiri seperti ini ya. Nah, base-nya seperti ini, base besi. Nah, untuk as rodanya sendiri bagian depan dan belakang itu berbeda. Yang depan itu lebih pendek dibanding dengan bagian belakangnya teman-teman ya. Tapi untuk diameter rodanya sepertinya sama, ukurannya juga sama. Cuman ukurannya saya kurang tahu nih ukuran berapa ya. Nah, jadi seperti itu ya untuk bagian interiornya, menurut saya udah oke banget dan bagus. Ada beberapa bagian yang dikasih warna juga. Nah buat yang nanya ini rolling atau enggak nih, kalian bisa lihat sendiri rollingnya lancar banget ya. Kalau produk Popress itu sama dengan mini GT gitu ya. Ini saya dorongnya nggak terlalu pakai tenaga juga, rollingnya benar-benar lancar. Jadi kalau kalian mau mainin di track silahkan ya, asal itu unitnya punya kalian. Kalau saya sih buat di foto-foto aja. Sayang banget kalau misalkan boncel-boncel gitu ya, nanti jatuh dari track jadi nggak enak buat di foto-foto. Seperti itu teman-teman ya. Nah jadi kesimpulannya gimana? Apakah worth it buat dikoleksi si Popress Honda Civic EG6 ini? Menurut saya sih dengan harga 200.000 kita dapat detail yang banyak banget ya. Kayak misalkan bagian engine tadi juga udah detail banget. Bagian interiornya juga surprisingly ini bagus banget ya detailnya. Terus untuk catnya ada beberapa poin yang bisa diimprove nih. Bagian sebelah sini ini minor banget sih teman-teman. Mungkin dari kalian banyak yang biarin atuh bang, segitu mah udah wajar gitu ya. Saya juga mewajarkan, tapi kalau misalkan bisa diimprove kan lebih bagus ya. Terus semoga aja di rilisan baru udah ada disc brake dan juga kalipernya sih. Itu yang saya harapin ya. Selebihnya udah bagus banget. Overall worth it buat dikoleksi dengan harga 200.000. Terus juga yang kedua mungkin di sini ya. Kenapa di sini dia nggak pakai wiper gitu ya? Nih sayang banget nih, kenapa jadi ngikut-ngikut Kaido Host gitu ya. Udah bagus, Popress itu mobil asli, terus detailnya oke, tapi sayang banget nggak ada wipernya gitu ya. Semoga aja, saya berharap nanti kedepannya bisa dikasih wiper gitu ya Popress. Nah mungkin segitu aja. Overall worth it banget bagi saya kalau harganya 200.000 gitu ya. Kalau misalkan kalian dapat under 200.000, sangat-sangat worth it ya. Nah mungkin segitu aja untuk review kita kali ini. Menurut kalian gimana?
tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga bantu saya share video ini ke teman-teman kalian yang koleksian Civic gitu ya. Ini nih ada diecast 1:64 yang cakep banget ya. Kasih tahu nih video ini ke teman kalian yang koleksian Civic gitu ya. Ini nih ada diecast Civic 1:64 yang cakep banget gitu ya. Barangkali dia jadi mau beli gitu ya. Dan kalau mau beli silahkan linknya pakai link punya saya. Dan kalau mau beli saya sertakan juga linknya di deskripsi teman-teman. Kalau mau beli saya sertakan linknya di deskripsi dan di komentar yang di pin ya teman-teman. Biar saya dapat receh juga gitu ya. Nah, jangan lupa juga bantu saya subscribe channel ini buat yang belum subscribe biar channel ini makin berkembang, dan follow Instagram saya juga TikTok di visualogik_staff atau visualogik staff. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.